Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ruang 001 dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai pembelajaran bahasa Indonesia dalam lingkup pendidikan karakter abad ke-21. Video penjelasan materi pembelajaran ini kami buat untuk memenuhi tugas perkuliahan pada mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar dengan dosen pengampu Bapak Dr. Handus Eko Kuntarto, MPD MKom Eng. Sebelum memasuki materi, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan anggota Maya Sari dengan NIM A1D122015, Kalisa Azura dengan NIM A1D122016, dan terakhir yaitu Sofi Ilaina dengan NIM A1D122023. Baiklah teman-teman, kita masuki ke materi yaitu mengapa pentingnya pembelajaran bahasa Indonesia dalam konteks abad ke-21. Pentingnya pembelajaran bahasa Indonesia dalam konteks abad ke-21 ini adalah pembelajaran bahasa Indonesia ini memiliki signifikansi yang besar dalam konteks abad ke-21 dengan beberapa alasan. Yang pertama, komunikasi global. Yang kedua, keterampilan kerja. Yang ketiga, pemahaman budaya. Yang keempat, pendidikan karakter. Yang kelima, pengembangan keterampilan berpikir. Nah, teman-teman, saya akan menjelaskan mengapa 5 alasan ini menjadi alasan pentingnya pembelajaran bahasa Indonesia dalam konteks abad ke-21. Yang pertama, komunikasi global. Bahasa Indonesia ini adalah salah satu dari bahasa-bahasa yang digunakan secara luas di dunia. Dengan populasi lebih dari 270 penutur di dalam dan di luar negeri. Pembelajaran bahasa Indonesia ini juga membuka pintu untuk berkomunikasi dengan berbagai orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Dalam era globalisasi ini, kemampuan untuk berkomunikasi dengan efektif melalui bahasa Indonesia menjadi keterampilan yang sangat berharga dalam berbagai konteks, termasuk bisnis, diplomasi, dan kerjasama lintas budaya. Selanjutnya, alasan yang kedua yaitu keterampilan kerja. Nah, kemahiran dalam bahasa Indonesia ini juga dapat meningkatkan daya saing dalam pasar kerja global. Banyak perusahaan dan organisasi mencari individu yang memiliki kemampuan bahasa Indonesia untuk menjalankan kegiatan bisnis di Indonesia atau berinteraksi dengan mitra dan klien di negara-negara berbahasa Indonesia. Dengan pembelajaran bahasa Indonesia, siswa dapat meningkatkan peluang karir mereka di berbagai bidang, termasuk perdagangan, pariwisata, teknologi, dan diplomasi. Selanjutnya, alasan yang ketiga yaitu pemahaman budaya. Bahasa adalah cermin dari budaya. Melalui pembelajaran bahasa Indonesia, siswa tidak hanya memperoleh keterampilan berkomunikasi, tetapi juga mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang budaya, tradisi, dan sejarah Indonesia. Nah, ini membantu siswa untuk memperluas wawasan mereka tentang dunia dan memperkaya pengalaman lintas budaya mereka. Selanjutnya, yang keempat adalah pendidikan karakter. Nah, pembelajaran bahasa Indonesia ini tidak hanya tentang penguasaan tata bahasa dan kosakata, tetapi juga tentang pembentukan karakter. Melalui pembelajaran sastra dan budaya Indonesia, siswa dapat belajar tentang nilai-nilai moral, etika, dan kebijaksanaan yang tercermin dalam karya-karya sastra dan tradisi lisan. Ini juga membantu siswa untuk mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang diri mereka sendiri dan masyarakat di sekitar mereka. Selanjutnya, alasan yang terakhir yaitu pengembangan keterampilan berpikir. Nah, pembelajaran bahasa Indonesia ini juga melibatkan keterampilan berpikir kritis dan analitis. Melalui analisis teks sastra, pembuatan argumen, dan diskusi kelas, siswa diajak untuk berpikir secara kritis, mempertanyakan dan menyusun pemikiran mereka dengan jelas dan terorganisir. Ini juga merupakan keterampilan yang sangat berharga dalam menghadapi tantangan kompleks dan memecahkan masalah di abad ke-21. Baiklah, dengan mempertimbangkan semua alasan-alasan yang sudah saya sebuti tadi, dapat kita simpulkan bahwa
pentingnya pembelajaran bahasa Indonesia ini dalam konteks abad ke-21 itu sangat jelas. Karena bahasa Indonesia itu bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga merupakan pintu gerbang kepahaman yang lebih dalam tentang budaya, masyarakat, dan dunia di sekitar kita. Baiklah, materi selanjutnya adalah jenis-jenis karakter abad ke-21. Nah, jenis-jenis karakter abad ke-21 ini sering disebut dengan 4C, yaitu yang pertama ada critical thinking and problem solving, yaitu berpikir kritis dan menyelesaikan masalah. Yang kedua ada creativity and innovation, yaitu kreatif dan inovatif. Yang ketiga ada communication skill, yaitu kemampuan berkomunikasi. Yang terakhir ada collaboratively, yaitu kemampuan untuk bekerja sama. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu. Apa yang dimaksud dengan critical thinking and problem solving? Nah, critical thinking and problem solving ini adalah proses pembelajaran yang hendaknya membuat siswa dapat berpikir kritis dengan menghubungkan pembelajaran dengan masalah-masalah kontekstual yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua ada creativity and innovation, dengan artian pembelajaran ini harus menciptakan kondisi di mana siswa dapat berkreasi dan berinovasi sehingga guru berperan sebagai fasilitator dalam pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang ketiga ada communication. Communication ini adalah pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru dan siswa harus terjadi secara dua arah, di mana komunikasi yang terjadi yakni timbal balik antara guru dengan siswa, siswa dengan guru maupun antar siswa. Yang terakhir ada collaboration. Collaboration ini adalah proses pembelajaran guru yang hendaknya menciptakan situasi di mana siswa dapat belajar bersama-sama atau berkelompok, sehingga akan tercipta proses pembelajaran di mana siswa dapat belajar menghargai perbedaan pendapat maupun mengerjakan tanggung jawabnya masing-masing. Nah, oleh karena itu di abad 21 ini guru harus memiliki kualitas dan keterampilan yang memadai. Keterampilan yang dimaksud antara lain terampil menggunakan teknologi, terampil mengelola informasi, terampil berinovasi serta terampil meningkatkan diri dalam menghadapi persaingan global. Selanjutnya adalah jenis-jenis pembelajaran bahasa Indonesia dalam lingkup pendidikan karakter abad 21. Dalam konteks pendidikan karakter abad ke-21, pembelajaran bahasa Indonesia dapat diintegrasikan dengan berbagai metode dan pendekatan yang mendukung pengembangan karakter siswa. Beberapa jenis pembelajaran bahasa Indonesia dalam lingkup pendidikan karakter abad ke-21 yaitu: yang pertama, pembelajaran sastra. Membaca dan menganalisis karya sastra Indonesia yang kaya akan nilai-nilai moral, etika, dan budaya. Diskusi tentang karakter dan tindakan tokoh dalam cerita membantu siswa memahami konsep seperti kejujuran, keberanian, kesetiaan, dan empati. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek. Menggunakan proyek-proyek pembelajaran yang melibatkan siswa dalam menciptakan karya-karya bahasa, seperti menulis cerita atau puisi, membuat drama atau membuat presentasi tentang budaya Indonesia. Proyek-proyek ini dapat merangsang kreativitas, kolaborasi, dan inovasi. Yang ketiga, diskusi etika dan moral. Memperkenalkan isu-isu etika dan moral yang muncul dalam berbagai teks sastra atau situasi komunikatif. Melalui diskusi-diskusi ini, siswa dapat mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang konsep-konsep moral. Yang keempat, pembelajaran kolaboratif. Mendorong siswa untuk berkolaborasi dalam kegiatan seperti membaca bersama, memecahkan masalah bersama, atau mengerjakan proyek kelompok. Kolaborasi ini tidak hanya membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan bahasa, tetapi juga mengasah keterampilan kerjasama, komunikasi, dan kepemimpinan. Yang kelima, penggunaan teknologi dalam pembelajaran.
Memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pembelajaran bahasa Indonesia, misalnya melalui platform daring atau aplikasi pembelajaran bahasa. Integrasi pembelajaran dapat meningkatkan motivasi siswa dan memperluas akses mereka terhadap sumber daya pembelajaran. Yang keenam, proyek sosial. Mengembangkan proyek-proyek yang berorientasi pada pengabdian masyarakat, seperti membuat kampanye kesadaran sosial, menulis artikel tentang isu-isu sosial, atau mengorganisir acara budaya. Melalui proyek-proyek ini, siswa dapat belajar tentang nilai-nilai seperti tanggung jawab sosial, keadilan, dan empati. Yang terakhir, refleksi diri. Mendorong siswa untuk merefleksikan pengalaman pembelajaran mereka, baik secara individu maupun dalam kelompok. Diskusi tentang keberhasilan, tantangan, dan pembelajaran yang diperoleh dari berbagai aktivitas bahasa Indonesia dapat membantu siswa dalam mengembangkan kesadaran diri dan pemahaman tentang nilai-nilai karakter. Dengan mengintegrasikan metode-metode pembelajaran ini, pembelajaran bahasa Indonesia dapat menjadi sarana yang efektif untuk membentuk karakter siswa sesuai dengan tuntutan abad ke-21. Melalui pembelajaran ini, siswa tidak hanya mengembangkan keterampilan bahasa, tapi juga memperkuat nilai-nilai moral, etika, dan kepribadian yang penting untuk berhasil dalam kehidupan personal, akademis, dan profesional. Baiklah, selanjutnya yaitu mengidentifikasi pendidikan karakter abad 21 dalam kurikulum bahasa Indonesia di sekolah dasar. Nah, dalam kurikulum bahasa Indonesia untuk sekolah dasar, pendidikan karakter abad ke-21 dapat diidentifikasi melalui berbagai aspek pembelajaran yang mencakup pengembangan nilai-nilai, sikap, dan keterampilan yang penting dalam konteks abad ke-21. Beberapa cara identifikasi pendidikan karakter abad ke-21 dalam kurikulum bahasa Indonesia di SD atau sekolah dasar, yaitu yang pertama, ada pengembangan kemampuan berkomunikasi. Nah, pada pengembangan kemampuan berkomunikasi ini, kurikulum bahasa Indonesia sekolah dasar lebih memfokuskan pada pengembangan kemampuan berbicara, mendengarkan, membaca, dan kemampuan menulis. Melalui berbagai kegiatan seperti kegiatan bermain peran, membaca cerita, dan menulis karangan, siswa diajak untuk berinteraksi dengan baik dan menghargai pendapat dari orang lain yang ada di sekitarnya. Kemudian yang kedua, ada pengenalan nilai-nilai moral. Nah, pada pengenalan nilai-nilai moral ini, mata pelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar sering kali memasukkan kisah-kisah atau cerita yang mengandung pesan moral dan etika. Melalui membaca dan menganalisis cerita-cerita seperti itu, siswa dapat memahami dan menginternalisasi nilai-nilai seperti nilai kejujuran, kemudian ada nilai kerja keras, nilai kesederhanaan, dan juga nilai persahabatan. Selanjutnya yang ketiga,
yaitu ada pembelajaran sastra pada anak. Nah, pada pembelajaran sastra anak ini, kurikulum bahasa Indonesia sekolah dasar juga mencakup pembelajaran tentang sastra anak-anak yang seringkali atau biasanya mengandung nilai-nilai moral dan pelajaran hidup. Nah, bisa juga dengan melalui membaca dongeng, fabel, atau cerita rakyat, siswa dapat belajar tentang konsep-konsep moral sederhana, seperti ada konsep-konsep moral kebaikan, konsep-konsep moral keadilan, dan konsep-konsep moral pengorbanan. Nah, selanjutnya yang keempat, yaitu pengembangan keterampilan berpikir kritis. Nah, pada pengembangan keterampilan berpikir kritis ini, kurikulum bahasa Indonesia di sekolah dasar juga dapat memasukkan kegiatan yang mendorong siswa untuk berpikir kritis. Nah, melalui pertanyaan reflektif, diskusi kelompok, ataupun analisis teks sederhana, siswa dapat melatih kemampuan berpikir kritis mereka dan memahami lebih dalam lagi tentang konten ataupun materi yang dipelajarinya. Nah, yang selanjutnya, yang kelima, yaitu pembelajaran kolaboratif. Nah, pada pembelajaran kolaboratif ini atau kolaborasi ini, banyak kegiatan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar yang dilakukan secara berkolaborasi, baik dalam bentuk kerja kelompok ataupun berpasangan. Nah, biasanya melalui kerjasama dalam membaca, kemudian menulis bersama, atau mempresentasikan hasil pekerjaannya. Siswa dapat belajar tentang nilai-nilai seperti halnya yaitu ada nilai kerjasama. Kemudian ada juga nilai toleransi dan juga nilai menghargai perbedaan antara sesama. Kemudian yang terakhir yaitu yang keenam, penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Nah, dalam penggunaan teknologi dalam pembelajaran ini, integrasi teknologi dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar juga dapat mengajarkan nilai-nilai karakter abad ke-21 seperti nilai karakter, keterampilan TIK atau yang biasanya kita sebut sebagai teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian ada nilai karakter kreativitas dan yang terakhir ada nilai karakter kemandirian. Penggunaan perangkat lunak pendidikan atau aplikasi pembelajaran ini dapat meningkatkan keterampilan siswa dan memfasilitasi pembelajaran yang adaptif dan inovatif. Nah, melalui integrasi nilai-nilai karakter abad ke-21 dalam
kurikulum bahasa Indonesia di sekolah dasar. Siswa ini dapat memperoleh lebih dari sekedar keterampilan bahasa, tetapi juga mengembangkan kepribadian mereka yang kuat, etis, dan juga adaptif, yang nantinya itu bisa membantu mereka dalam kehidupan pribadi mereka atau kehidupan mereka masing-masing, kemudian membantu mereka dalam bidang akademis serta profesional mereka di masa depan ataupun masa yang akan datang. Baiklah, itu saja penjelasan materi mengenai pembelajaran bahasa Indonesia dalam lingkup pendidikan karakter abad ke-21 dari kelompok kami. Jika ada kata yang salah mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.